Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. La masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara salah satu makna daripada ayat ini adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya pula di antara nama kota Madinah adalah Darul Iman dan Darul Taqwa. Karena siapapun yang datang ke kota Madinah seolah-olah mereka bertambah keimanannya kepada Allah dan juga ketakwaannya serta kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara nikmat yang sangat luar biasa Allah hadiahkan kepada kita bersama. Maka sudah sepantasnya kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pedoman. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala-galanya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pantas bagi seorang mukmin bahkan dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Artinya semuanya akan kita berikan kepada Nabi. Salah satunya adalah kecintaan kita berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan melebihi kita cinta kepada diri kita sendiri. Dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan di antara salah satu yang paling indah karena ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, ada salah seorang badui, dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan terjadi hari kiamat? Tentunya pertanyaan ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab karena memang tidak ada jawabannya. Perkara hari kiamat tidak ada yang tahu. Perkara hari kiamat adalah perkara orang yang tidak tahu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Bahkan malaikat Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala juga tidak tahu. Kalau seandainya Al-Amin yang ada di langit dan Al-Amin yang ada di bumi sama-sama tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, tentunya tidak akan mungkin ada orang yang datang mengatakan akan terjadi hari kiamat tahun ini, bulan ini, waktu ini. Tentunya tidak ada, karena memang itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mata sa'ah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjawabnya karena memang tidak ada jawabannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, "Mada a'dadta laha?" Wahai fulan, kamu yang tadi bertanya, kalau seandainya kiamat itu terjadi, apa yang telah kamu persiapkan? Karena kiamat itu ikhwatul Islam terbagi kepada dua secara umum. Yang pertama kiamat yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kiamat terjadi di akhir zaman, atau kiamat di mana bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua ada kiamat karena apabila seseorang telah wafat, meninggal, maka sudah kiamat pada dirinya. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang wafat maka dia sudah kiamat. Artinya kiamat itu sudah selesai kehidupannya di dunia. Tentunya Nabi SAW bertanya kepada orang ini, "Mada a'dadta laha?" Kalau seandainya kiamat itu terjadi, apa yang kamu persiapkan? Artinya kalau seandainya engkau nanti meninggal atau terjadi kiamat yang sesungguhnya, apa yang telah kau persiapkan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Maka orang ini mengatakan, "Aku tidak punya ibadah khusus." Artinya tidak punya ibadah yang berlebih kecuali ibadah yang sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Salat sebagaimana kaum muslimin salat, puasa sebagaimana kaum muslimin puasa. Tidak ada ibadah yang lebih kecuali aku mencintaimu. Kata orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan jawaban orang tersebut, maka di saat itulah Nabi mengeluarkan sebuah ungkapan yang sangat membuat semua kaum muslimin bahagia dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Artinya kalau seandainya engkau betul-betul mencintai diriku, maka engkau akan berkumpul bersama aku di dalam surga.
Kata Rasulullah SAW kepada sahabat yang tadi bertanya, sehingga sahabat Anas bin Malik yang ada di samping Nabi SAW menyebutkan, ma farihna li syai', tidak ada yang membuat kami paling bahagia kecuali ketika Nabi mengatakan hadis ini. Kemudian Anas mengatakan, saksikanlah semua kami bersaksi bahwa kami mencintai Rasulullah SAW, kami mencintai Abu Bakar As-Siddiq, kami mencintai Umar bin Khattab. Walaupun kami sadar kami tidak akan pernah bisa melakukan apa yang mereka lakukan, tapi kami berharap agar nanti kami dikumpulkan bersama orang-orang yang kami cintai. Dan itu juga merupakan kesaksian semua kaum muslimin. Kita bersaksi ikhwatul Islam bahwa kita mencintai Rasulullah SAW, dan semoga dengan kecintaan kita kepada Nabi, Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, dan kita akan selalu bercerita tentang kampung halaman Rasulullah SAW, sebuah kampung halaman yang namanya tidak punya kecuali dinasabkan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena Madinah itu ikhwatul Islam, di antara salah satu namanya adalah Al-Madinah. Madinah itu artinya adalah sebuah kota. Seperti misalnya kalau kita pergi ke Mekah, maka dinamakan dengan Madinatu Mekah. Kalau kita berada di Jeddah, kita menyebutkan Madinatu Jeddah. Kalau kita pergi ke Taif, disebut dengan Madinatu Taif. Jadi kalimat Madinah itu artinya adalah sebuah kota. Kemudian tiba-tiba, dikala kita berada di sini, namanya hanya Madinah saja, tidak ada nama yang lain, sebuah kota. Tapi apa yang membuat Madinah itu menjadi mulia? Karena dia tidak punya nama kecuali diambil dari nama Rasulullah SAW. Maka disebut dengan Madinatu Rasulillah SAW. Dan itu merupakan di antara kemuliaan yang dimiliki oleh kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW, sehingga siapapun yang datang ke sini berarti mereka berada di kota Rasulullah SAW, maka hendaklah mereka menjaganya, hendaklah mereka mengetahui aturan-aturan yang ada di dalamnya. Dan di antara kewajiban kaum muslimin dikala mereka berada di kota Madinah, wajib hukumnya bagi mereka mencintai kota Madinah. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Karena Nabi SAW dikala masuk ke kota Madinah, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilayna al-Madinah kahubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Itu adalah kalimat yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dikala Nabi datang ke kota Madinah, sehingga dengannya Madinah disebut dengan Al-Habibah. Al-Habibah itu artinya daerah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi mencintai suatu daerah, ketika Nabi mencintai seseorang, maka di antara kesempurnaan cinta kita kepada Nabi, kita akan mencintai apapun yang dicintai oleh baginda Nabi SAW. Dan salah satunya adalah kotanya. Makanya wajib hukumnya bagi kita untuk mencintai kota Madinah karena kecintaan Rasulullah SAW terhadap kota Madinah. Dan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, banyak sekali tanda dan bukti bagaimana Nabi SAW mencintai kota Madinah. Dan di antara salah satunya adalah sumpah setia Rasulullah SAW atau janji Nabi SAW kepada penduduk Madinah. Karena dulunya dikala terjadi Fathu Makkah, ketika kaum Makkah atau ketika Makkah itu sudah menjadi miliknya Rasulullah SAW, atau dikala Makkah sudah menjadi kampung kaum muslimin, sudah menjadi daerah muslim pada tahun ke-8 Hijriah, maka di saat itulah orang-orang Madinah mereka merasa heran atau merasa sedih kepada Nabi SAW atau merasa khawatir. Kenapa orang-orang Madinah mereka merasa khawatir? Karena mereka khawatir jangan-jangan nanti Nabi SAW akan kembali ke kampung halamannya. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, Makkah itu adalah tempat lahirnya Rasulullah SAW. Nabi berada di dalamnya bukan dalam waktu yang singkat. Nabi berada di Makkah sebelum mengeluarkan Madinah itu lama sekali. Kapan Nabi hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah? Berapa umur Nabi? Berapa umur Nabi?
51 atau 50? 53. Nabi diutus dikala Nabi berumur 40 tahun dan Nabi berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun, berarti 53 tahun. Artinya ikhwatul Islam, waktu yang 53 tahun itu bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang mudah meninggalkan Mekah Mukarramah. Makanya kemarin kita telah menyebutkan hadis Nabi SAW, kalaulah bukan karena orang-orang musyrikun, mereka yang menganiaya Nabi dan ingin membunuh Nabi, Nabi tidak akan meninggalkan Mekah. Nah sekarang kampung halaman yang ditinggalkan oleh Nabi, kemudian Nabi kembali diberikan kesempatan untuk bisa memilikinya. Dulu Makkah masih memusuhi Nabi SAW. Sekarang Makkah tidak ada lagi yang bisa memusuhi Nabi SAW, sudah berada di bawah kekuasaan Nabi. Maka disebut dengan Fathu Makkah. Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Namun dalam satu sisi, orang-orang Madinah mereka merasa sedih. Kenapa mereka sedih? Kalau seandainya Makkah sudah kembali menjadi milik kaum muslimin, jangan-jangan Nabi SAW tidak lagi mau datang ke kota Madinah. Nabi SAW tinggal di Mekah dan menjadikan Mekah sebagai tempat tinggalnya. Maka itu yang dikhawatirkan oleh penduduk Madinah. Ketika kekhawatiran ini sampai ke telinga Nabi SAW, maka di saat itulah Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Madinah, mengumpulkan orang-orang Ansar. Kemudian Nabi mengungkapkan sebuah bahasa yang sangat indah, yang menunjukkan bagaimana cintanya Nabi kepada penduduk Madinah dan bagaimana cintanya Nabi kepada kota Madinah, sebuah kota yang Nabi tidak akan pernah ditinggalkan oleh Nabi untuk selama-lamanya. Nabi SAW menyebutkan, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Wahai orang-orang Madinah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupanku ini adalah kehidupan kalian. Artinya selama Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadaku kesempatan untuk hidup, selama nafas masih ada, selama ruh masih belum berpisah dari jiwa dan raga, aku akan selalu bersama kalian dan aku tidak akan pernah meninggalkan kalian untuk selama-lamanya. Itulah makna daripada kalimat al-mahya mahyakum. Hidupku ini adalah hidup kalian. Wal mamatu mamatukum. Dan aku pun wafat akan selalu bersama kalian. Artinya aku tidak akan keluar dari Madinah. Kalau seandainya aku wafat, aku akan wafat di kota Madinah dan aku akan wafat bersama kalian. Dan kalau Nabi wafat di sini, berarti Nabi akan tinggal di Madinah untuk selama-lamanya sampai terjadi hari kiamat. Dan itu merupakan di antara bentuk kecintaan Nabi SAW terhadap kota Madinah dan juga terhadap penduduk Madinah. Nabi tidak akan pernah meninggalkan untuk Madinah untuk selama-lamanya. Makanya kita selalu menyebutkan hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi itu tidak ingin keluar dari kota Madinah setelah Nabi meninggalkan Mekah. Nabi tidak ingin keluar. Kalaupun Nabi keluar, dan keluarnya Nabi dari kota Madinah hanya untuk dua hal. Yang pertama untuk berjihad, dan yang kedua untuk beribadah di Mekah Al-Mukarramah. Tidak ada lagi yang lain. Kalaupun Nabi harus keluar meninggalkan Madinah, maka Nabi ingin selalu pulang ke kota Madinah. Kerinduan Nabi kepada kota Madinah betul-betul luar biasa. Sehingga dikala Nabi pulang, kemudian sudah melakukan perjalanan, dan dari jarak jauh Nabi memperhatikan bangunan-bangunan yang ada di Madinah. Apalagi dulu ya, bangunannya mungkin dilihat dari berapa kilo misalnya, maka di saat itulah Nabi akan merubah gaya berjalannya. Kalau tadi Nabi bergaya jalannya santai, kemudian kendaraannya juga tidak terlalu cepat misalnya, maka di saat itulah Nabi akan mempercepat langkahnya, menggerakkan kendaraannya. Kemudian Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, alasan Nabi melakukan yang demikian, min hubbiha, karena Nabi cinta dan sayang kepada kota Madinah. Sehingga ikhwatul Islam, kalau seandainya di masa hidup Nabi tidak pernah meninggalkan kota Madinah, maka begitu pula Nabi tidak akan pernah meninggalkan kota Madinah setelah Nabi wafat. Nabi wafat di kota Madinah, dan dikala Nabi wafat di kota Madinah, Nabi tidak akan pernah keluar dari kota Madinah untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada yang namanya istilah Nabi pergi berjalan ke Indonesia misalnya, ke Andalusia misalnya jalan ke Malaysia misalnya, tidak ada. Apalagi ke Surabaya misalnya, tidak ada ceritanya Nabi pergi berjalan-jalan ke sana. Di masa hidup saja Nabi tidak pernah meninggalkan kota Madinah, apalagi setelah Nabi wafat. Kalau seandainya Nabi meninggalkan kota Madinah, bagi kita yang ada di kota Madinah sini, maka dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke perkuburan Nabi. Kalau Nabi keluar, ziarah siapa yang kita lakukan atau siapa yang kita kunjungi? Maka dari situlah ikhwatul Islam, kita ingat bagaimana sumpah Nabi SAW
kepada orang-orang Ansar, karena orang Ansar dengan Nabi itu ikhwatul Islam adalah dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nabi itu sangat sayang kepada orang-orang Ansar, dan Nabi sangat sayang kepada kotanya orang-orang Ansar, yaitu Madinah. Dan tadi telah kita menyebutkan bagaimana janji Nabi SAW, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidupku akan selalu bersama kalian, aku pun wafat di sini, dan Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya sampai terjadinya hari kiamat. Karena kalau seandainya Nabi bisa pergi kemana-mana ikhwatul Islam, dan ini selalu kita ulang, kalau seandainya Nabi bisa pergi ke sana ke sini, maka yang pertama kali dikunjungi oleh Nabi adalah siapa? Siapa kira-kira yang pertama kali dicari oleh Nabi kira-kira? Siapa? Orang yang paling Nabi cintai. Siapa yang paling dicintai oleh Nabi? Siapa? Setelah Nabi wafat, yaitu putrinya Fatimah. Bisa dipahami? Kalau seandainya Nabi harus, misalnya kalau seandainya Nabi harus keluar ikhwatul Islam, maka yang pertama kali dicari oleh Nabi adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan kita selalu menyebutkan, dikala Nabi wafat, itu merupakan musibah yang melanda dunia. Jangankan manusia, onta Nabi saja merasa sedih dengan kepergian Nabi. Dan onta Nabi namanya adalah Qaswa, sebagaimana yang kemarin kita sebutkan. Dan Qaswa itu diambil dari kata-kata Qa, Ya, huruf Qaf, huruf Sad, dan huruf Ya. Aqsa, apa arti masjid Aqsa? Aqsa itu artinya ikhwatul Islam, masjid yang jauh. Nah, onta Nabi disebut dengan Qaswa, artinya onta Nabi itu jauh dari onta-onta yang lainnya. Tidak sama kekuatannya, keindahannya, semuanya, cara berjalannya. Artinya onta Nabi disebut dengan Qaswa karena diambil dari kata-kata Qasa, Ya, artinya kuat, kekuatannya berlebih, berjalannya juga berlebih, maka disebut dengan Qaswa. Ketika Nabi meninggal ikhwatul Islam, onta ini tidak hidup lagi, kecuali hanya 3 bulan sahaja. Jadi onta Nabi dikala Nabi wafat, dia mau makan, tidak minum. Bagaimana dia akan ditunggangi oleh yang lainnya setelah Nabi SAW meninggal? Dan dia merasa, coba bayangkan, onta saja punya perasaan kepada Nabi SAW. Pada akhirnya dia pun mati setelah 3 bulan ditinggal oleh Nabi SAW. Artinya wafatnya Nabi SAW betul-betul membuat kaum muslimin sedih, apalagi keluarga Nabi SAW. Dan yang paling sedih adalah Fatimah. Yang paling sedih adalah Fatimah. Apa buktinya? Fatimah itu yang Islam dikala Nabi wafat, kemudian dia bersedih, kemudian pada akhirnya dia sakit. 6 bulan lamanya Fatimah sakit, terbaring di rumah Ali bin Abi Thalib. Karena rumah Fatimah dengan rumah Nabi atau rumah Aisyah itu tidak jauh jaraknya, mungkin hanya 1 rumah saja. Karena rumah Nabi SAW dan rumah keluarganya itu semuanya ada di bagian kiri Masjid Nabawi, dan salah satunya adalah rumah Fatimah bersama suaminya Ali bin Abi Thalib. Di sini rumah Nabi bersama Aisyah, di bawahnya rumah Fatimah bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma. Artinya ikhwatul Islam, 6 bulan lamanya Fatimah sakit. Kenapa sakit? Karena rindu, sayang, ditinggal oleh Nabi SAW. Dan setelah 6 bulan, maka beliau pun pada akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Fatimah sakit kemudian meninggal karena terlalu sayang kepada Rasulullah, ayahnya, satu-satunya yang dia miliki di dunia. Karena Nabi SAW tidak lagi punya keluarga yang lain kecuali Fatimah. Semua putra dan putri Nabi sudah meninggal. Putra Nabi semuanya sudah meninggal dikala mereka masih kecil. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Kemudian yang perempuan begitu juga, semua anak perempuan Nabi meninggal dikala Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Yang meninggal Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, semuanya meninggal. Dan Nabi menyaksikan mereka meninggal, atau Nabi masih hidup dikala mereka meninggal. Satu-satunya yang tersisa adalah Fatimah. Wajar kalau seandainya Fatimah adalah putri yang paling disayangi oleh Nabi SAW. Sehingga dikala Nabi wafat, maka Fatimah tidak lagi memiliki ayah, seorang Nabi, orang yang paling sayang kepadanya. Maka dia sakit, sedih. Dengan sakit tersebut ikhwatul Islam, pada akhirnya beliau pun atau Fatimah radhiyallahu taala anha menyusul ayahandanya Rasulullah SAW. Artinya kalau seandainya Nabi bisa keluar, maka yang paling pantas dikunjungi oleh Rasulullah SAW adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Tapi itu tidak terjadi. Begitu juga ikhwatul Islam, siapa lagi yang paling dicintai oleh Nabi SAW? Adalah keluarganya, cucunya. Cucu Nabi SAW ada 6 orang. 5 dari Fatimah, 1 dari Zainab. Zainab memiliki seorang putri namanya Umamah, dan itu sering dibawa oleh Nabi SAW.
Salah satu putri Nabi atau cucu Nabi SAW adalah Umamah. Umamah ini merupakan cucu Nabi yang kadang-kadang sering Nabi menggendongnya di kala Nabi salat. Dan itu adalah putrinya daripada cucunya dari Zainab radhiyallahu taala anha. Kemudian putri Nabi yang lain atau cucu Nabi yang lain itu berasal dari Fatimah, Hasan, Husain, Muhsin, kemudian Zainab dan Ummu Kulthum. Itu semua merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti berapa orang cucu Nabi? 6 orang. Jangan kita tidak tahu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian nama-nama cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka itu adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang masyhur dari cucu Nabi tersebut adalah Hasan dan Husain. Mereka itu ikhwatul Islam. Nabi mengatakan inna ibni, sesungguhnya anakku. Nabi SAW menganggap mereka itu adalah anaknya, padahal cucunya dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan mereka adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Nabi selalu menggendongnya, bahkan di khutbah Nabi menggendongnya, bahkan di kala salat di khutbah Islam Nabi mengorbankan. Coba bayangkan, di kala Nabi salat sedang sujud, biasanya kalau sujud ada anak-anak yang umurnya 1,5 tahun. Kalau kita sujud, kita itu adalah tempat perosotan yang paling bagus di kala kita sujud, ya atau tidak? Makanya itu merupakan permainan anak-anak. Di kala Nabi sujud di Masjid Nabawi, datang cucu Nabi SAW. Nabi tidak mau mengganggunya. Dikala Nabi sujud, maka Nabi sujud dalam waktu yang lama sekali, sampai-sampai para sahabat heran. Ada di antara mereka yang ingin melihatnya apa yang terjadi kepada Nabi, karena terlalu lama. Ternyata ikhwatul Islam ada cucu Nabi di atasnya. Kemudian setelah cucu Nabi ini selesai, baru Nabi SAW bangkit dari sujudnya. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya yang membuat aku lama adalah karena cucuku sedang bermain dan aku tidak ingin menyelesaikan hajatnya. Artinya biarkan dia selesai sendiri. Kalau anak-anak itu bermain, tidak ada waktu habisnya. Makanya coba bayangkan berapa lama Nabi sujud dan mengorbankan segala-galanya untuk keluarganya. Saking cintanya Nabi kepada keluarganya, dan salah satunya adalah cucunya. Tapi lihat ikhwatul Islam, bagaimana keadaan cucu Nabi SAW, terutama salah satunya adalah Husain radhiyallahu taala anhu. Dia meninggal dalam keadaan terzalimi. Kalau seandainya Nabi bisa datang kepada cucunya ikhwatul Islam, maka yang pertama kali didatangi oleh Nabi adalah Husain. Bisa dipahami? Paham atau tidak? Itu yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Dan mereka yang bersua dan berjumpa dengan Nabi SAW. Kalau seandainya Nabi harus meninggalkan Madinah, kalau seandainya Nabi harus keluar, maka dicari oleh Nabi SAW adalah keluarga terdekatnya, Fatimah putrinya, cucunya. Kalau seandainya itu tidak terjadi, apakah Nabi SAW akan pergi kemana-mana? Makanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara kecintaan Nabi SAW terhadap kota Madinah. Makanya tadi kita menyebutkan kalimat yang keluar dari lisan Nabi SAW kepada penduduk Madinah, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Kalau seandainya kita tahu maknanya, kita akan tahu bahwa Nabi tidak akan pernah meninggalkan kota Madinah, terkhusus setelah Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi akan berada di kota Madinah, sehingga dengan keberadaan Nabi di kota Madinah, di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita penduduk Madinah atau kita yang datang ke kota Madinah untuk berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ikhwatul Islam, tentunya ini kalimat-kalimat yang muncul ya. Nabi, ada yang mengatakan Nabi selalu mengunjungi kami setiap hari. Apakah mungkin Nabi mengunjungi yang lain? Kita yang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang harus datang ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi yang datang kepada fulan dan alan. Sehingga di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita, terutama bagi kita yang ada di kota Madinah, agar berziarah ke perkuburan Nabi. Ziarah ke perkuburan Nabi merupakan prioritas yang harus dilakukan oleh mereka yang datang ke kota Madinah. Karena dikala kita berada di kota Madinah, ada 2 masjid yang harus kita kunjungi, ada 3 perkuburan yang harus kita kunjungi. Yang pertama Masjid Nabawi, dan yang kedua Masjid Quba. Sedangkan perkuburannya adalah perkuburan Nabi dan kedua sahabatnya, kemudian perkuburan Baqi', kemudian perkuburan syuhada Uhud. 5 tempat inilah yang harus kita prioritaskan dikala kita berada di kota Madinah. Salah satunya adalah perkuburan Nabi SAW. Dan dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, tentunya kita memiliki adab dan etika yang harus kita jaga. Karena adab kita kepada Nabi dikala Nabi hidup, itu pula lah adab kita kepada Nabi, terutama dikala Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikala kita dimudahkan datang ke kota Madinah, berziarah ke perkuburan Nabi.
Kemudian berziarah itu ikhwatul Islam tidak boleh dari jarak jauh. Artinya betul-betul kita dianjurkan dekat dengan perkuburan Nabi, kecuali bagi mereka yang sulit untuk berziarah, orang tua, wanita, dan yang lainnya, atau ada yang sakit misalnya. Bagi kita yang ingin berziarah ke perkuburan Nabi, diberikan kesehatan, maka tidak boleh dari depan sana ikhwatul Islam. Misalnya ada yang pergi ke bagian depan Masjid Nabawi, mereka ingin berziarah ke perkuburan Nabi, tentunya kita ada jarak dengan Nabi SAW. Harus kita berziarah sebagaimana berziarah kaum muslimin yang lainnya. Kalau seandainya orang tua kita ziarahi, perkuburan mereka di sana, kita di sini, anak apa namanya? Itu baru orang tua kita, dan Nabi adalah orang yang lebih kita cintai dari segala-galanya. Makanya tidak boleh berziarah dari perkuburan Nabi SAW kecuali kita mendekati perkuburan Nabi tersebut, tapi dengan adab dan tata caranya. Kemudian di ikhwatul Islam, dikala kita berziarah, tentunya niatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ziarah ke perkuburan kaum muslimin itu merupakan ijma' para ulama. Ziarah itu ikhwatul Islam di antara salah satu yang akan mengingatkan kepada kita akan kematian, bahwa suatu saat nanti kita pun akan diziarahi. Sekarang kita yang berziarah, esok-esoknya kita diziarahi. Makanya Nabi menganjurkan umatnya untuk senantiasa berziarah ke perkuburan. Apalagi bagi kita yang mungkin merasa hatinya kasar, kemudian apabila mereka merasa malas beribadah, di antara salah satu solusinya, rajin-rajinlah berziarah ke perkuburan. Karena yang demikian akan mengingatkan mereka bahwa suatu saat nanti mau tidak mau mereka pun akan berada di posisi saudaranya. Kemudian ikhwatul Islam, begitu juga dengan Nabi SAW. Kalau kita berziarah ke perkuburan Nabi, tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, jangan sibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Jangan bermain media sosial, jangan ikhwatul Islam, kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti kita sedang bermain dengan media sosial, terutama di zaman sekarang ya. Kita sedang berziarah, sedang beribadah ke perkuburan Nabi, berziarah. Kemudian di ikhwatul Islam, jangan diangkat suara. Makanya kenapa dikala kita berziarah waktunya tidak lama, karena banyak kaum muslimin yang ingin berziarah. Kalau seandainya kita berdiri di sana dalam waktu yang lama, akan terjadi desak-desakan, akan terjadi dorong-dorongan, dan itu bisa menyebabkan suara akan keluar. Dan kalau suara keluar, itu tidak ada adab namanya. Artinya mengangkat suara di samping perkuburan Nabi, itu adalah seorang yang tidak memiliki adab namanya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dikala melihat ada dua orang sedang mengangkat suaranya di perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar marah kepada keduanya, melemparkan kerikil kepadanya, kemudian dipanggil, kalian ke sini. Kemudian mereka bertanya, atau Umar bertanya, kalian dari mana? Maka dua orang ini mengatakan, kami dari Taif. Kemudian apa kata Umar? Kalau kalian berasal dari sini, aku akan hukum kalian. Mengapa kalian angkat suara kalian di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian sebagaimana juga ikhwatul Islam, dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka hendaklah kita membaca kalimat-kalimat yang indah. Dan di antara salah satunya adalah ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu merupakan di antara kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya dikala mereka berada di sisi perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah hafal doanya? Kalau kita tidak hafal, macam mana kita nak berziarah ke perkuburan Nabi? Apa yang kita baca biasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tapi kalau Islam kita ulang lagi doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Kalau seandainya kita tambah, maka itu lebih bagus. Kita bersaksi wa nashhadu annaka ballaghta risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Namun kalau seandainya kita cukupkan dengan kalimat yang pertama tadi kita sebutkan, maka itu sudah lebih daripada cukup. Yaitu dikala kita berziarah, kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan ini sama dengan salam yang lainnya, tapi dikhususkan untuk Nabi, dhamirnya dirubah, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Kalian sudah hafal? Tapi silakan. Bisa diangkat lagi suaranya sedikit? Baik.
Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Baik. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Artinya, baik, Masya Allah, artinya nanti ada di dalam sini ya. Semoga bermanfaat. Masya Allah, syakarallahu lakum hafizakumullah. Itu merupakan di antara adab kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, dan khusus bagi kita yang ada di kota Madinah yang mungkin waktu kita terbatas ikhwatul Islam hanya beberapa hari saja, maka tentunya kita tidak akan keluar meninggalkan kota Madinah sebelum kita berziarah ke perkuburan Nabi, tapi harus dengan adab dan tata cara yang telah kita sebutkan tadi. Dan salah satu di antara yang paling penting di antara adab ini adalah doa, kalimat yang tadi telah kita ajarkan, yaitu kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Baik, ikhwatul Islam, kita akan kembali menyebutkan hadis yang kemarin kita baca. Dikala kita berada di kota Madinah, di antara salah satu ibadah yang paling mulia adalah melakukan ibadah salat. Dan telah kita jelaskan semua salat dianjurkan bagi kita memperbanyak melakukannya di dalam kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hada khairun. Coba lihat kalimat khairun di dalam riwayat yang lain, salatun fi masjidi afdal. Di dalam riwayat yang pertama disebutkan dengan kalimat khairun, di dalam kalimat kedua disebut dengan afdal, artinya lebih mulia, lebih bagus, lebih baik. Khairun min alfi salatin fima siwa, lebih baik daripada tempat manapun dikala kita melakukannya, illa al-masjidil haram, kecuali masjidil haram yang ada di Makkah al-Mukarramah. Kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam bahwa kekhususan salat di dalam Masjid Nabawi itu hanya khusus di bagian dalam Masjid Nabawi saja. Artinya kalau itu bukan lagi dinamakan dengan Masjid Nabawi, maka selesai kewajiban kita. Tidak ada lagi yang namanya pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelipatan pahala itu khusus di bagian dalam masjid sahaja. Dan Masjid Nabawi itu ada yang menyebutkan bagian dalam sini, ada yang menyebutkan juga bagian luar. Terlepas daripada perbezaan para ulama, tentunya kita ingin salat di bagian dalam agar kita berada di zona aman. Karena dikala kita salat di luar, ada yang mengatakan di luar itu bagian Masjid Nabawi, ada yang mengatakan itu bukan bagian daripada Masjid Nabawi. Kalau seandainya demikian, kita ingin keluar dari zona yang tidak aman, kita ingin keluar dari perbedaan para ulama, tapi dikala kita berada di dalam sini, maka kita berada di zona aman. Semuanya sepakat bahwa kita sedang berada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan bagi kita untuk salat di dalamnya, di bagian dalam Masjid Nabawi. Bisa dipahami ya, agar kita mendapatkan ketenangan dia beribadah, agar kita tidak ragu-ragu. Karena kalau di luar ikhwatul Islam, kita tidak mengatakan di luar bukan bagian daripada Masjid Nabawi, tapi ada sebagian para ulama mengatakan bukan bagian daripada masjid. Karena masjid itu biasanya sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi buyutin azinallahu an turfa. Di sebuah rumah yang Allah mengizinkan untuk diangkat. Diangkat itu artinya bahwa masjid itu ada batasannya, diangkat artinya ada bangunannya. Makanya disebut fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkar. An turfa itu artinya diangkat. Wa yuzkar dilakukan zikir di dalam, artinya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari situlah kalau masjid itu ada bangunannya, dan ini jelas kita berada di dalamnya. Sedangkan di luar ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Tentunya kita ingin keluar dari perbezaan para ulama. Kita mencari zona yang aman dalam beribadah, dan salah satunya kita lakukan di bagian dalam. Maka semaksimal mungkin, terutama bagi kita yang laki-laki, salatlah di bagian dalam Masjid Nabawi, jangan di bagian luar kalau seandainya masih ada waktu. Sehingga dianjurkan bagi kita datang ke dalam masjid dalam waktu yang mungkin sebelum azan, sehingga nanti kita bisa beribadah di dalamnya. Dan semakin bisa kita beribadah di dalamnya, maka kita yakin bahwa kita mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Nabi, khairum min alfi salah, lebih baik daripada 1000 salat. Dan itu di dalam Masjid Nabawi, artinya di bagian Masjid Nabawi. Kalau sudah di luar Masjid Nabawi, itu tidak lagi kita mendapatkannya. Kemudian illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, artinya Masjidil Haram yang ada di Mekah itu memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali, lebih daripada wal Masjidil Haram wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min 100,000 salatin fi ma siwa. Dan orang yang salat di dalam Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah lebih mulia daripada 100,000.
Dan kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah itu mencakup semuanya, tidak sama dengan kota Madinah. Kalau Madinah keutamaan solat hanya di bagian masjid sahaja, sedangkan di Mekah Al-Mukarramah itu semua tanah haram yang ada di sana disebut dengan Al-Masjidil Haram. Dan kemarin kita telah menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, riwayat bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj, disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga dinukilkan oleh ulama-ulama sejarah. Ketika Nabi SAW akan melakukan peristiwa Isra, artinya perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan firman Allah Azza wa Jalla, maka itu terjadi di kala Nabi berada di rumahnya. Di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya ikhwatul Islam, tiba-tiba atap rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuka. Kemudian ternyata yang datang itu adalah Jibril. Di kala Jibril datang ikhwatul Islam, maka Jibril kembali membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama ahli sejarah menyebutkan dada Nabi dibelah itu 2 kali. Ada yang menyebutkan 3 kali. Namun yang menurut kami lebih kuat ikhwatul Islam itu 2 kali. Yang pertama, ketika Nabi berumur 4 tahun, ketika Nabi bermain di sebuah kabilah yang namanya kabilah Bani Sa'diyah, atau yang kita kenal dengan ibunda Nabi Halimah As-Sa'diyah. Nah, dikala Nabi berada di sana, maka Nabi sedang bermain bersama anak-anak yang lainnya. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, diambil Nabi, kemudian dibaringkan Nabi di atas bebatuan. Kemudian dibelah dada Nabi SAW dan dikeluarkan bagian hitam yang ada di dadanya. Kemudian malaikat mengatakan, hada haddus syaitanu mink. Ini merupakan bagian syaitan yang ada pada dirimu. Kemudian dada Nabi dibersihkan dengan air Zam-Zam. Makanya dikala kita berada di sini, usahakanlah kita selalu minum air Zam-Zam, dan di antara salah satu doa kita agar dada kita terbersih atau bersih dari semua penyakit, baik itu penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. Kemudian ikhwatul Islam, kemudian setelahnya Nabi SAW dikembalikan dadanya sebagaimana seperti semula, dan itu ikhwatul Islam bekasnya masih ada. Anas bin Malik, coba bayangkan Anas bin Malik, kapan berjumpa Anas bin Malik dengan Nabi? Anas bin Malik berjumpa dengan Nabi SAW dikala Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Artinya dikala Nabi hijrah ke kota Madinah, Anas bin Malik berjumpa dengan Nabi SAW. Apa kata Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah pembantu Nabi, hadiah dari Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim tidak punya yang lain kecuali anaknya, maka dia datang kepada Nabi sambil mengatakan, ini adalah hadiahku untukmu ya Rasulullah, jadikan dia sebagai pembantumu. Maka tentunya Anas bin Malik banyak tahu tentang Nabi SAW. Salah satunya adalah bekas daripada dada Nabi dibelah, masih ada bekasnya. Maka Anas mengatakan, masih aku melihat bekas daripada dada Nabi dibelah oleh malaikat Jibril. Dan itu dikala Nabi berumur 4 tahun. Sehingga orang yang paling bersih hatinya adalah Rasulullah SAW. Artinya tidak ada hati manusia kecuali ada bagian syaitan di dalamnya. Kita ini tidak ada jaminannya. Nabi dikala berumur 4 tahun dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, kemudian dikeluarkan warna hitam, bagian hitam, dan malaikat mengatakan, hadza syaitan. Ini adalah bagian daripada syaitan yang ada pada tubuhmu. Nabi sudah dibersihkan dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril. Kalau kita siapa yang membersihkannya? Tidak ada. Sehingga tidak ada jasad kecuali ada hasad. Tidak ada jasad kecuali ada hasad. Hanya saja yang membezakannya, orang yang mulia akan menyembunyikannya, menahannya. Sedangkan orang yang tidak mulia akan menampakkan hasadnya, dengkinya, irinya. Itu saja perbezaannya. Semua kita ini ada bagian syaitan di dalamnya, ada semuanya. Kecuali Nabi SAW sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dikala Nabi dibelah dadanya. Itu kali yang pertama. Kemudian kali yang kedua, ketika Nabi akan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ketika akan dilakukan perjalanan Mi'raj, malaikat Jibril datang melalui atap Nabi SAW. Kemudian Jibril kembali membelah dada Nabi SAW. Namun yang kedua bukan untuk membersihkan dada Nabi dari gangguan syaitan, karena itu sudah dilakukan dulunya, tapi untuk mengisi dada Nabi dengan iman dan hikmah. Untuk mengisi dada Nabi dengan iman dan hikmah.
Sehingga Nabi adalah orang yang paling bijaksana, dan Nabi adalah orang yang paling sempurna keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan oleh malaikat dikala ingin melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Banyak alasannya, salah satunya untuk persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dilakukan perjalanan menuju dari Masjidil Haram. Nah, kalau seandainya kita perhatikan ayat ini ikhwatul Islam, kita fokus kepada ayat ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Allah yang memperjalankan nabinya dari Masjidil Haram. Padahal hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa Nabi sedang berada di mana Nabi SAW? Di rumahnya. Kemudian malaikat Jibril membelah dadanya. Nabi di rumahnya, bukan di Masjidil Haram. Pertanyaannya, Allah mengatakan di Masjidil Haram, di dalam hadis disebutkan Nabi di rumahnya. Mana yang betul? Mana yang betul? Yang satu Masjidil Haram, yang satu rumah Nabi. Yang mana betul? Karena rumah Nabi itu disebut dengan Al-Masjidil Haram, padahal itu rumah Nabi. Kalau rumah ikhwatul Islam, coba bayangkan, kalau di rumah, apa yang kita lakukan di rumah? Semuanya. Kita di rumah bersama keluarga, kita di rumah tidur, istirahat. Di rumah ikhwatul Islam, rumah itu tidak sama dengan masjid. Rumah tidak sama dengan masjid. Tapi Allah menyebutkan di dalam untuk keistimewaan yang ada di Makkah Al-Mukarramah, bahwa Allah mengatakan minal Masjidil Haram. Min jelas, dari Al-Masjidil Haram jelas bahasanya Allah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad bin Abdullah SAW dari Masjidil Haram, padahal Nabi berada di rumahnya. Artinya rumah Nabi itu disebut dengan bagian daripada Masjidil Haram. Bisa dipahami ya? Itu dulu ikhwatul Islam. Kalau sekarang iya memang sudah bagian daripada Masjidil Haram. Makanya rumah Nabi ikhwatul Islam misalnya dibongkar, dihilangkan, karena memang itu adalah bagian daripada Masjidil Haram. Bisa dipahami? Begitu juga rumah keluarga Nabi SAW dihilangkan, dibongkar, karena itu semuanya bagian daripada Masjidil Haram. Artinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham atau tidak? Kalau seandainya bertentangan, tapi tidak bertentangan antara haknya Allah dengan haknya Nabi, mana yang harus kita dahulukan? Mana yang harus kita dahulukan? Sama ikhwatul Islam, ketika para sahabat, contohnya misalnya ada salah seorang sahabat yang masuk ke dalam Masjid Nabawi, Nabi ada di sana, Nabi ada di sampingnya, artinya Nabi sedang berada di dalam Masjid Nabawi. Sahabat ini masuk ke dalam Masjid Nabawi, kira-kira apa yang pertama kali dia lakukan? Nabi ada di sampingnya, apa yang pertama kali dia lakukan? Salam atau salat? Salam kepada Nabi atau salat? Nah, apa yang mana yang betul? Salat atau salam kepada Nabi? Kita misalnya, kalau ada Nabi misalnya, apa yang harus kita lakukan? Salam atau salat dulu? Kenapa salat? Karena itu haknya. Salam, karena itu haknya. Mana yang harus kita dahulukan? Haknya Allah atau haknya Nabi? Kalau bertentangan, haknya Allah yang harus kita dahulukan. Makanya sahabat ini, dikala masuk masjid, begitu juga dengan kita ikhwatul Islam, dikala kita ingin berziarah ke kuburan Nabi, kemudian tentunya ziarah sekarang harus melalui Masjid Nabawi. Yang harus kita dahulukan salat dulu atau ziarah dulu? Salat dulu, karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ziarah adalah haknya Nabi SAW. Bisa dipahami ya? Rumah itu ikhwatul Islam, haknya siapa? Haknya Nabi atau haknya Allah? Haknya Nabi. Haknya Allah, bahwa itu adalah bagian daripada Masjidil Haram. Maka harus didahulukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah ada cerita ikhwatul Islam, kenapa rumah Nabi tidak lagi dibangun? Kenapa rumah Nabi harus dirobohkan? Kita mendahulukan hanya. Jelas sampai di sini. Jadi tidak boleh baperan kalau bahasa kitanya. Kita harus tahu haknya Allah yang paling utama. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba Nabi. Makanya kita tidak boleh dinamakan dengan Abdul Rasul. Tidak boleh ada kalimat seperti ini. Kita adalah Abdullah, bukan Abdul Rasul. Bisa dipahami? Sehingga kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kalau ada yang bersumpah dengan nama Nabi, maka itu tidak boleh. Demi Allah boleh, kalau demi Rasul boleh atau tidak? Tidak boleh. Siapa yang melarangnya? Allah. Karena itu adalah haknya, dan Allah tidak ingin haknya tercampur walaupun dengan Nabi SAW. Jelas sampai di sini? Begitu juga dengan rumah Nabi SAW. Rumah Nabi itu adalah haknya Nabi, tapi tanahnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu buktinya adalah kalimat Al-Masjidil Haram. Makanya kita ikhwatul Islam, sejarah iya, tapi tentunya kita harus ingat aturannya. Haknya Allah, Allah punya hak terhadap rumahnya, terhadap tanahnya, tanah yang diharamkan oleh Allah. Maka di antara kelebihan Masjidil Haram
atau tanah haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah itu berbeza dari Madinah. Dikala Allah menciptakan langit dan bumi ini, ikhwatul Islam, maka tanah haram yang ada di Mekah itu sudah disebut dengan kalimat haram. Sehingga ada perbezaan antara kalimat al-haram dengan al-muharram. Biasanya sebagian para ulama menyebutkan al-muharram itu untuk Madinah, kalau haram itu untuk Mekah Al-Mukarramah. Karena al-muharram itu artinya sebelumnya belum haram, kemudian setelahnya menjadi haram, maka disebut dengan al-muharram. Tapi itu hanya perbedaan para ulama saja. Tapi kalau Mekah, ikhwatul Islam, kalau Mekah itu betul-betul diharamkan oleh Allah sebelum adanya manusia. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, semenjak bumi dan langit ada, maka semenjak itu pula Mekah dan daerah-daerah tanah haram itu sudah menjadi tanah haram, karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil oleh malaikat Jibril, kemudian diperjalankan. Kemudian dari situlah Nabi berjalan dari Masjidil Haram yang mana tadi dari rumahnya menuju Masjidil Aqsa dengan menggunakan buraqah. Dan buraq itu, ikhwatul Islam, kendaraan yang juga dikendarai oleh ayah Nabi yang bernama Ibrahim, karena Nabi Ibrahim juga tinggal di Syam sana. Nabi Ibrahim juga selalu berkunjung ke Mekah Al-Mukarramah untuk menjenguk keluarganya, salah satunya putranya yang bernama Ismail, dan juga menggunakan kendaraan yang sama. Dan Nabi itu adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim, sehingga Nabi SAW menyebutkan ana da'watu abi Ibrahim, ana da'watu Ibrahim, aku ini adalah karena doa ayahku Ibrahim. Kenapa demikian? Nabi diutus oleh Allah di Mekah Al-Mukarramah karena Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim. Ya Allah, utuslah dari sini. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah Musyarrafah bersama putranya Ismail, setelahnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Makanya kita selalu mengatakan, ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang datang ke sini melaksanakan ibadah haji dan umrah, semakin kita berlelah beribadah, semakin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu yang kita tidak pernah bosan adalah berdoa dan berdoa, terutama dikala kita melaksanakan ibadah umrah. Umrah itu, ikhwatul Islam, membuat kita lelah, kita penat, kaki rasanya tidak seperti kaki lagi, berjalan mungkin terutama bagi mereka yang tidak biasa berjalan. Kemudian, ikhwatul Islam, tentunya kita sulit beribadah. Namun di saat itulah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bandingkan tingkat kesulitan kita dengan tingkat kesulitan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim, tidak ada apa-apanya. Nabi Ibrahim kapan berdoa dan kapan doanya dikabulkan? Setelah membangun atau mengangkat pondasi Ka'bah. Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim sendirian bersama putranya Ismail. Mengangkat pondasi Ka'bah itu tidak mudah, ikhwatul Islam. Belum lagi batu-batuannya. Kalau bahasa kitanya, bebatuan yang ada dijadikan. Dan bebatuan itu disebut, ada yang menyebutkan jaraknya, karena Nabi Ibrahim dikala membangun Ka'bah Al-Musyarrafah, ikhwatul Islam, ada bukit disebut dengan bukit Ka'bah, karena memang Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dari bukit tersebut. Bebatuannya diambil dari sana. Jaraknya kurang lebih 300 sampai 400 meter lah. Coba bayangkan Nabi Ibrahim membawanya satu persatu, 400 kilo satu batu misalnya. Coba bayangkan sampai bangunan Ka'bah. Ka'bah itu luas, ikhwatul Islam, kalau dibangun sendirian lelah. Di saat kelelahan itulah Nabi Ibrahim mengangkat kedua tangannya, dan setiap doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu doanya, Rabbana wab'ats fihim rasula, ya Allah, utus dari sini salah seorang nabi dari mereka, yaitu dari keturunannya Ismail alaihissalam. Dan Nabi SAW mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim wa bisyaratu Isa, aku ini adalah karena hasil daripada doa ayahku Ibrahim. Sehingga banyak penyerupaan atau kesamaan antara Nabi SAW dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di antara salah satu mengapa putra Nabi dinamakan dengan Ibrahim, salah satunya karena Nabi ingat akan ayahnya Ibrahim, karena sejarahnya sama. Ibu Ibrahim artinya istri Nabi, salah satu istrinya namanya adalah Maria, dan Maria itu berasal dari Qibtiyah. Qibtiyah itu sehingga dinamakan dengan Maria Al-Qibtiyah. Qibtiyah itu sebuah daerah yang ada di Mesir sana. Dan ibu Ismail juga berasal dari sana, sama. Ibu Ismail berasal dari sana. Ibunya Ibrahim, anaknya Nabi SAW juga berasal dari sana. Sehingga kesamaan dikala Nabi mengenang bahwa istrinya ini, Maria ini, berasal dari sana, maka lahir keturunan dinamakan dengan nama ayahnya, karena sejarahnya sama.
Kemudian di ikhwatul Islam, salah satunya adalah dikala Nabi SAW berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan menggunakan kendaraan yang juga sama. Terlepas daripada itu semua, yang ingin kami sampaikan bahwa kalimat Al-Masjidil Haram itu mencakup semua lokasi tanah haram yang ada di Mekah. Siapapun yang beribadah di dalamnya selama berada di dalam area tanah haram Mekah, maka pahalanya dilipat gandakan lebih daripada 100.000. Tapi walau demikian ikhwatul Islam tidak akan sama. Orang yang salat berjamaah bersama kaum muslimin yang masuknya 2 jam sebelum waktu salat, karena apabila mereka masuk waktu azan mereka salatnya di pelataran, ataupun mereka salat jauh misalnya, tidak akan sama hukumnya, tapi sama-sama 100.000. Sama dengan handphone ikhwatul Islam, yang satu merek, ini contoh ya, satu mereknya Nokia misalnya, handphone juga namanya, yang satu iPhone misalnya, mana yang paling kita suka? Sama-sama handphone, tapi yang kita suka dan terbaik. Begitu juga kadar daripada 100.000. Iya, sama-sama 100.000, tapi 100.000-nya berbeza antara satu dengan yang lainnya. Sama dengan Masjid Nabawi, dikala kita berada di Masjid Nabawi sama-sama lebih daripada 1.000, tapi 1.000-nya itu tidak sama. Tidak sama 1.000 yang ada di dalam Raudhah dengan yang berada di saf pertama dengan 1.000 yang ada di sini. Yang ada di sini ikhwan Islam, orang iqamat pun kita masih bisa masuk. Tapi kalau yang bagian depan harus ada antriannya, ada perjuangannya, ada pengorbanannya. Dan semakin berat perjuangan yang dirasakan dalam beribadah, maka semakin besar pula pahalanya. Itu kaidah secara umum. Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba sesuai dengan tingkat kesulitan. Ada orang yang tawaf, alhamdulillah diberikan kesehatan. Ada orang yang tawaf dalam keadaan pincang, tidak sama pahalanya, padahal sama-sama tawaf. Tapi karena tingkat kesulitan yang membuat pahalanya lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Begitu juga dikala kita salat di Masjidil Haram yang ada di sana, tidak mungkin sama pahalanya. Orang yang sudah antrian berjam-jam, mereka berkorban segala-galanya, kemudian mereka salat di bagian dalamnya, selama itu diizinkan, mereka salat di dalamnya dengan orang yang salat santai misalnya di tempat tinggalnya atau di masjid luarnya. Iya, sama-sama lebih daripada 100.000, tapi 100.000 antara satu dengan yang lainnya itu tidak sama pahalanya. Bisa dipahami? Ustaz, kenapa pula bisa 100.000? Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya Mekah itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Dan kita selalu menyampaikan ikhwatul Islam, Mekah itu disebut dengan Makkah dan Bekkah karena artinya mengikis. Siapapun yang ada di dalamnya, Allah akan kikis dosa-dosanya, dihilangkan dosanya, diberikan pahala kepadanya. Dan semoga Allah berikan pahala yang luar biasa kepada kita bersama, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Itu merupakan di antara bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang ada di Mekah dan bagi kita yang ada di Mekah. Maka wajar kalau seandainya kita di Madinah mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi kalau di Mekah kita lebih lama lagi. Kenapa demikian? Karena pahalanya lebih banyak dibandingkan dikala kita berada di kota Madinah, dan kedua-duanya adalah bagian daripada Al-Masjidil Haram. Di sini disebut dengan Al-Haram, di Mekah juga disebut dengan Al-Haram, dan kedua-duanya adalah kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, maka kami mohon dimaafkan. Dan insyaAllah keesokan hari kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang Al-Masjidil Haram. Kenapa Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah semuanya disebut dengan Al-Masjidil Haram? Karena masih banyak lagi dalil-dalil yang menyebutkan, dan salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam suratul Fatah. Dan insyaAllah pembahasan ini esok kembali akan kita kembali menyambungnya agar kita yakin bahwa tanah haram Mekah merupakan tanah yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memuliakan siapapun yang memuliakan tanah yang Allah muliakan tersebut. Maka kewajiban kita bersama ikhwatul Islam adalah menjaga keharaman yang haram. Dan haram itu artinya menghormati, artinya jangan sampai status kita itu sama dikala kita berada di tanah halal dengan kita berada di tanah haram. Dikala kita berada di tanah haram, ingat ini tanah yang diharamkan oleh Allah. Jaga adab, jaga mata, jaga telinga, jaga lisan, jaga tangan, jaga kaki, jaga semuanya, karena kita berada di tanah haram. Kalau seandainya sama saja antara tanah halal dengan tanah haram bagi kita, berarti tidak ada takwa di dalam dada kita. Karena Allah menyebutkan dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar Allah itu hanya orang-orang yang bertakwa, dan kita semua ingin menjadi hamba yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita, Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, Allah ampunkan dosa alim ulama kita,
Allah ampunkan dosa masyarakat kita, para pemimpin kita. Allah ampunkan dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan agar Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Tidak ada di antara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan semua permasalahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita bersama. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah berikan keberkahan dalam usaha kita. Allah berikan keberkahan dalam anak dan keturunan kita. Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita di dunia dan di akhirat sana. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah untuk pergi ke Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Mekah Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah berikan kemudahan dalam perjalanannya. Allah Subhanahu wa taala lancarkan setiap urusannya. Allah kumpulkan mereka kembali bersama keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga mereka diberikan rezeki untuk kembali ke tanah suci mendapatkan ridha ilahi. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله